Berjumpa lagi dengan Pak Bayu dalam mata kuliah Metodologi Riset. Baik saudara sekalian, di sini saudara sudah cukup banyak mempelajari teori dari metodologi riset, mulai dari membuat pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian membuat landasan teori, ada kajian teoritis dan kajian empiris, kerangka konseptual dan hipotesis, serta sudah juga belajar membuat bagian 3 metode penelitian ya, di mana di sana ada isinya mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, identifikasi variabel, jenis variabel, kemudian jenis data, sumber data, kemudian teknik kumpulan data, instrumen kumpulan data, teknik analisis data. Semuanya sudah dipelajari dan sudah dikerjakan. Nah, di sini Pak Bayu sudah memeriksa tugas-tugas daripada saudara-saudara sekalian, rekan mahasiswa. Yang perlu diperhatikan adalah proses ya. Prosesnya tidak pernah putus, berkelanjutan terus. Jadi jangan khawatir terhadap ketidaksempurnaan. Yang penting kalian mengerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga proposal kalian semakin sempurna. Baik, di sini karena sebagian besar mahasiswa sudah mengerjakan bab 1 atau bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Sekarang kita mencoba melihat kembali untuk bagian awal ya. Apa saja isi bagian awal? Coba kita lihat dulu buku pedoman penulisan LTA. Oke, jadi kalian dalam mengerjakan proposal jangan lepas dari buku pedoman penulisan LTA. Ini buku wajib yang memang harus kalian baca. Dan aturannya juga harus dituruti, ditaati, sehingga nanti proposal kalian itu bagus dan sesuai standar yang ada di Stipar Triatmajaya. Nah, baik saudara sekalian, di sini coba saudara buka halaman ini ya, bagian proposal ya. Kita cari bagian proposal penelitian ya, proposal LTA. Nah, di halaman 11 ya, sistematika usulan penelitian. Di sini kita mulai karena di sini banyak yang kualitatif. Pak Bayu, nah untuk pada bagian awal kualitatif maupun kuantitatif itu proposal LTA-nya itu sama saja. Ya, terdiri dari sampul depan, sampul dalam, daftar isi, daftar tabel atau gambar, dan daftar lampiran. Nah, ini yang harus kalian siapkan dengan baik ya. Sampul depan, sampul dalam, daftar isi, daftar tabel atau daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, jadi kalian harus mempersiapkan halaman bagian awal ini. Ini yang kita sebut dengan bagian awal ya. Oke. Kemudian jangan lupa pendahuluan, landasan teori itu bagian isi, serta metode penelitian ya, daftar pustaka dan lampiran. Ya, jadi ini adalah bagian proposal LTA yang sudah siap saudara buat. Nah, pengerjaannya pada akhir semester kalian sudah mengumpulkan proposal LTA-nya. Nah, kalau bagian kualitatif sama, sampul depan, sampul dalam, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan daftar lampiran. Nah, bagian isinya hanya perbedaannya di metode penelitian saja. Nah, maaf, di kajian pustaka tidak ada hipotesis. Kalau kuantitatif ada hipotesis, kalau kualitatif tidak ada hipotesis, hanya kerangka konseptual ya di bagian kajian pustaka. Oke, nah inilah yang saudara kerjakan
untuk pertemuan-pertemuan menjelang akhir semester, sehingga ketika akhir semester saudara sudah siap dengan proposal LTA-nya. Baik, sekarang Pak Bayu ingin menegaskan lagi, jadi yang harus dikerjakan dalam pertemuan minggu ini adalah membuat sampul depan, sampul dalam, daftar isi, daftar tabel atau gambar, dan daftar lampiran ya. Kemudian minggu berikutnya saudara menggabungkan bagian awal dengan bagian isi ya, pendahuluan, bagian pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian sudah saudara kerjakan, digabungkan untuk minggu berikutnya. Sementara minggu terakhir saudara lengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampirannya. Oke, jadi pada akhir semester semua sudah menyetorkan proposal LTA. Nah, sekarang Pak Bayu ingin mengevaluasi sedikit tugas terakhir dari rekan-rekan mahasiswa. Tugas yang diberikan di sini. Pak Bayu ingin melihat tugas. Oke, kalian cukup rajin mengerjakan tugas untuk kelas ini. Hanya beberapa saja yang kurang aktif mengerjakan tugas. Sini Pak Bayu melihat pekerjaannya Dwi Anggara Antara Putra ya. Oke. Nah, di sini Dwi Anggara sudah membuat sudah membuat bab 1. Cuma kekurangannya memang marginnya kurang rapi di sini ya. Agak sebenarnya di bawah L ini margin kirinya. Kemudian rumusan masalah sudah cukup rapi, tujuan, manfaat penelitian, teoritis, praktis sudah dibuat. Kemudian bab 2 landasan teori. Nah, nanti tidak boleh digabung antar bab ya, dipisah. Bab 1, bab 2 itu dipisah, tidak boleh digabung dalam satu halaman seperti ini. Nah, nanti diperbaiki. Kemudian bab 2 sudah dikerjakan. Spasinya juga jangan terlalu renggang-renggang seperti ini ya, jarak antar subbab atau anak subbab jangan terlalu renggang seperti ini ya. Jadi prinsip efisiensi dalam menulis proposal juga harus diperhatikan. Nah, ini masih renggang-renggang spasinya, diperhatikan ya. Bagi rekan mahasiswa yang lain tolong. Nah, ini mohon maaf saya belum dapat kajian empiris di Stipar. Nah, silahkan dilengkapi nanti kajian empirisnya. Tidak harus mencari LTA yang ada di Stipar, bisa kalian browsing di internet yang judulnya, tema penelitiannya kurang lebih sama dengan tema penelitian saudara. Karena konseptual sudah. Nah, tidak boleh ada gambar yang dipisah ini ya, harus disambung satu halaman. Jadi Anda yang atur gimana caranya supaya satu halaman, jangan sampai ada gambar yang terpisah seperti ini. Metode penelitian sudah dibuat, waktu, tempat, fasilitas, kemudian struktur organisasi yang jangan sampai dipisah. Jadikan satu halaman. Job desk sudah. Jenis data, sumber data, ini spasinya masih terlalu renggang. Atau karena mungkin dibuka di Google Classroom, bisa juga tampilannya seperti ini. Tapi Pak Bayu pesan, jangan sampai penulisan proposal tidak efisien ya, terlalu banyak spasi-spasi yang renggang seperti ini, itu tidak efisien. Nanti secara real di Microsoft Word-nya tolong dirapikan lagi. Jadi sudah cukup. Nah, bab 3 sudah, lampiran sudah buat. Oke. Lampiran sudah cukup detail yang dibuat, cuma kurangnya daftar pustaka ya. Tolong dilengkapi dengan daftar pustaka, dan itu sudah Pak Bayu bahas dalam minggu kemarin, membuat daftar pustaka dan kutipan. Coba kalian nanti apa yang dikutip harus ada di dalam daftar pustaka ya. Jadi untuk proposal saudara silakan nanti dilengkapi dengan bagian awal ya. Bagian awal tadi ada cover depan, cover dalam, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Buka lagi buku pedoman LTA-nya.
Nah, ini untuk tugas dari minggu ini ya. Selanjutnya tugas untuk minggu depan, kalian lengkapi bab 1, 2, 3-nya atau bagian 1, 2, 3-nya dibuat yang rapi sesuai dengan pedoman LTA ya, sesuai dengan pedoman LTA. Digabung bagian awal dengan bagian isi. Jadi bagian awal itu seperti yang Pak disampaikan tadi adalah cover depan, cover dalam, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Dilengkapi bagian awal dengan bagian isi. Kemudian pertemuan lagi 3 minggu ke depan, lengkapi detail daftar pustaka dengan lampiran ya, sehingga proposalnya menjadi lengkap. Oke. Nah, baik, itu saja yang Pak Bayu perlu sampaikan. Jika ada yang kurang jelas silahkan diskusi via WA atau bisa datang langsung ke kampus ya. Terima kasih dan selamat belajar. Baik rekan mahasiswa sekalian, sekali lagi Pak Bayu tekankan untuk minggu ini saudara mengerjakan bagian awal dari proposal, yaitu cover luar, cover dalam, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Untuk minggu depannya saudara memperbaiki atau merevisi lagi isi proposal saudara yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Dirapikan lagi formatnya, disinkronkan lagi isinya sesuai dengan tema atau judul proposal saudara, dan digabung bagian awal serta bagian isinya. Itu tugas minggu kedua. Kemudian untuk minggu ketiga saudara mengerjakan bagian akhir, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Nah, lampiran ini terdiri dari daftar wawancara yang menggunakan penelitian kualitatif serta kuesioner untuk penelitian kuantitatif. Nah, setelah lengkap di minggu ketiga saudara satukan bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir sehingga menjadi sebuah proposal. Tugas ini merupakan syarat bagi saudara untuk mendapatkan nilai metode riset. Jika saudara mengalami kesulitan, silakan konsultasi langsung dengan Pak Bayu via WA, atau kita bisa adakan Google Meet sesuai dengan waktu dan kesepakatan bersama. Terima kasih, selamat belajar, dan ingat, proses ini tidak bisa sekali jadi. Proses revisi tidak akan pernah berhenti sampai dengan kalian ujian sidang. Bahkan setelah ujian sidang tetap akan ada revisi. Jadi jangan pernah menyerah, hanya yang tekun yang bisa berhasil sampai wisuda. Selamat belajar dan semangat selalu serta sehat selalu.